Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Orang-orang yang saleh bersama Ustaz kita Ustaz Syafiq bin Reza Basalama hafizahullah taala. Insyaallah pada hari ini ya kita akan sedikit membahas berkaitan dengan tanah suci, tanah Mekah dan kota Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita semua ini kebanyakan rindu ya untuk datang ke tanah suci, datang ke Mekah maupun datang ke Madinah, karena memang Allah Subhanahu wa taala meletakkan ke dalam hati-hati orang yang beriman kerinduan untuk datang ke tanah suci, ke tanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, Rabbana qimus shalah waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Di dalam ayat ini bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati orang yang beriman itu merasakan condong ya kepada Mekah, kepada Baitullahil Muharram, sehingga memang Allah letakkan dalam hati-hati mereka itu rasa rindu untuk datang ke Baitullahil Muharram. Kemudian yang kedua, mengapa kita semua ini rindu untuk datang ke tanah suci, yaitu bahwasanya di tanah suci ada Ka'bah ya yang telah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, kemudian ditinggikan bangunan tersebut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim faman dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di sini Allah mengatakan hudal lil alamin, bahwasanya Ka'bah itu merupakan petunjuk bagi semesta alam. Sehingga memang kita di dalam keadaan pandemi seperti ini ya, dengan adanya virus corona ini beberapa bulan terakhir, sehingga kita tertunda untuk datang ke Masjidil Haram, datang ke Mekah, datang ke Madinah untuk bersimpu, untuk berdoa, untuk beribadah di Masjidil Haram. Dan insya Allah ya setelah kita masuk ke dalam tahap yang ketiga ini, pemerintah Arab Saudi sudah mulai membuka peluang bagi di luar negara ya Arab Saudi untuk bisa datang ke Mekah Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji. Dan tanpa berpanjang-panjang Ustaz ya, insya Allah kita akan mendengarkan ya sedikit tausiah, penjelasan dari Ustaz kita dan juga pembimbing bin Daud, Ustaz Syafiq bin Reza Basalama hafizahullah taala, untuk menjelaskan ya bagaimana besar kerinduan orang-orang yang beriman terhadap tanah suci. Kepada Ustaz Syafiq bin Reza Basalama hafizahullah taala kami persilakan. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Entah berapa ribu tahun yang lalu, setelah Nabi Ibrahim alaihi salam meletakkan
putra sematawayang Ismail bersama ibundanya Hajar alaihi wassalam di sebuah lembah yang di situ tidak ada pertanian, tidak ada perkebunan, bahkan tiada manusia yang tinggal di sana. Hanya bebatuan dan beberapa pohon yang tumbuh liar. Di situ beliau berdoa. Setelah tidak tampak oleh istri dan putranya, Nabi Ibrahim berjalan terus sehingga menghilang dari pandangan istrinya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berpaling menghadap ke Baitullah. Beliau mengangkat tangan. Beliau berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Ibrahim ayat 37. Mungkin bisa dibaca. Ayat 37, ayat 36. Nah, Ustaz Nabil taqra'u. تفضل أستاذ نبيل. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Subhanallah. Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim AS. Semula kota Mekah yang tidak berpenghuni, datanglah Qabilah untuk tinggal di sana. Qabilah Jurhum dipanggil keluarga mereka untuk menetap di sana. Karena Allah Jalla Jalla telah mengeluarkan mata air Zam-Zam sebagai sumber kehidupan di sana. Setelah beberapa tahun, Nabi Ismail alaihissalam tumbuh besar. Ibunya meninggal dunia. Dan Nabi Ismail pun menikah dengan salah satu wanita dari kalangan Jurhum. Suatu hari Nabi Ibrahim datang untuk menjenguk putranya. Tapi ternyata gak ketemu dengan putranya. Beliau berjumpa dengan istrinya. Istri Nabi Ismail ini kasar. Kurang bersyukur. Yang akhirnya Nabi Ibrahim berpesan, kalau nanti Ismail datang, perintahkan kepada dia untuk mengganti bendol pintu rumahnya. Itu menceraikan istri. Akhirnya diceraikan. Datang kedua kalinya, gak jumpa lagi sama Nabi Ismail. Tapi ketemu istrinya yang sudah berganti. Istrinya yang sahlah, tayyibah. Yang baik hati, ya. Yang murah senyum. Yang kemudian Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya, agar nanti kalau Ismail datang, sampaikan salamku. Dan agar dia menjaga dan merawat istri. Datang yang ketiga kali, disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah. Sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dibangun itu Ka'bah. Yang pondasinya sudah ada.
Dan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam hanya meninggikan bangunan. Setelah selesai bangunan Ka'bah itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengundang umat manusia untuk datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah ceritakan hal itu di surat Al-Hajj, surat Haji, ayat 27. Nah, tafadhol dibaca. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Bayangkan ya. Berjalan kaki orang itu berangkat haji. Jalan kaki. Naik onta-onta yang kurus kering. Datang dari mana? Dari berbagai penjuru yang jauh. Ada apa di kota Mekah? Apakah di sana ada pantai yang indah? Ada gunung-gunung yang hijau? Atau di sana ada berbagai macam makanan yang dapat mengundang manusia? Nggak ada. Gunungnya batu. Tanaman-tanaman juga tidak tumbuh. Maka tatkala Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengundang umat manusia agar mereka mengunjungi Baitullah, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Rabbi, wa kaifa uballighun nas wa sauti la yanfudhuhum." Wahai Rabbku, bagaimana aku menyampaikan undangan ini kepada umat manusia, sedangkan suaraku nggak sampai kepada mereka. Faqila nadi wa alaina al-balagh. Yang penting kau panggil. Kami yang akan menyampaikan. Maka disebutkan beliau itu berdiri di makom Ibrahim itu. Sebagian mengatakan di Hijr. Sebagian berpendapat beliau berdiri di Bukit Sofa atau di Bukit Abi Qubais. Lalu beliau mengatakan, "Ya ayyuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahujju." Wahai umat manusia, sesungguhnya Rabb kalian telah membuat rumah, itu Baitullah. Maka kalian ziarahi rumah tersebut. Fayuqal, Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya dikatakan gunung-gunung itu semuanya tunduk. Yang menyebabkan suara Nabi Ibrahim sampai ke penjuru bumi ini, di mana ada manusia. Bahkan Allah memperdengarkan kepada yang ada di rahim, yang ada di tulang sulbi. Dan semuanya menjawab. Bebatuan, pohon, tanah pun. Dan semua orang yang sudah Allah tetapkan dia berangkat haji sampai hari kiamat, orang itu akan menjawab mengatakan, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami berangkat, ya Allah, kami menjawab panggilan. Subhanallah. Ahibati fillah. Kita diundang untuk datang ke sana. Dalam rangka berhaji atau dalam rangka berumrah. Umrah itu disebut haji kecil. Ya, siapa yang tidak rindu untuk berangkat ke Baitullah Al-Haram? Mungkin sudah hampir setahun lah. Atau 10 bulan. Jemaah umrah Indonesia nggak berangkat umrah. Kecuali ada beberapa orang. Jemaah haji juga nggak berangkat. Ya. Umat Islam di berbagai penjuru dunia pun mereka rindu untuk datang ke Baitullah.
Tapi mereka tertahan. Mereka nggak bisa berangkat. Ahibati fillah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Mekah bersama para sahabatnya, maka dengan mudah Nabi Alaihissalam melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, salat di Masjidil Haram, tawaf di Baitullah. Namun setelah beliau hijrah, maka para sahabat Nabi tertahan. Nggak ada yang bisa umrah selama 5 tahun. Kalau kita baru 10 bulan. Nabi SAW, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Uthman, di situ ada Ali bin Abi Thalib. Ada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Mereka nggak bisa berangkat umrah. Nggak boleh masuk ke Mekah sama orang-orang musyrikin. Namun di tahun ke-6, jadi hampir 6 tahun sebenarnya, di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi bahwa beliau memasuki Masjidil Haram bersama para sahabatnya. Dan dalam mimpi Nabi SAW, beliau melihat para sahabat tawaf di rumah Allah. Maka akhirnya beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabat bahwa mereka akan umrah. Maka gembiralah para sahabat Nabi dengan gembira yang gak bisa dibayangin. 6 tahun gak umrah mereka. Bagaimana kerinduan mereka dengan Baitullah. Subhanallah, apalagi sahabat-sahabat muhajirin yang mereka tempat tinggalnya dari Mekah. Mereka kebayang untuk umrah, kebayang pulang kampung. Maka akhirnya beliau berangkat bersama para sahabat. Di bulan Dzulqa'dah, tahun ke-6 Hijriah. Beliau didampingi istrinya Ummu Salamah. Dan sahabat yang ikut pada waktu itu 1.400 orang. Sesampainya di miqat, di Dzulhulaifah, mereka semua pakai ihram, mereka berniat dari sana. Mereka bergerak menuju ke Mekah dengan kerinduan yang telah memenuhi hati mereka. Membuat mereka terus mengatakan, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanallah. Berangkat mereka terus. Di tengah jalan, ternyata orang-orang musyrikin mengirim Khalid bin Walid untuk menghadang Nabi SAW bersama para sahabat. Akhirnya beliau berusaha untuk mencari jalan lain. Agar beliau tidak berhadapan dengan Khalid bin Walid dan orang-orang musyrikin. Karena memang sahabat ini bukan mau perang mereka. Mereka mau umrah. Akhirnya sampailah para sahabat di satu tempat yang namanya Hudaybiyah. Ya, kira-kira 25 kilo dari kota Mekah. Sampai di Hudaybiyah itu, tahu-tahu onta Nabi SAW nggak mau jalan. Subhanallah. Para sahabat mengatakan khala'atil qaswa. Qaswa ini malas nih, nggak mau jalan. Akhirnya subhanallah terjadilah kesepakatan. Orang-orang musyrikin nego Nabi SAW kirim Uthman bin Affan. Singkat cerita, terjadi kesepakatan bahwasanya mereka tidak berangkat umrah tahun ini. Ini di antara poin kesepakatan. Genjatan senjata selama 10 tahun. Tapi tahun ini nggak boleh umrah. Pulang. Kapan umrahnya? Tahun depan.
Nunggu setahun lagi. Itu 1.400 sahabat tuh shock. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan?" Iya, kata Nabi SAW. "Ya Rasulullah, bukankah engkau berjanji kita mau umroh?" Apa kata Nabi SAW? "Iya, tapi aku nggak ngomong umrohnya tahun ini. Tapi engkau pasti akan tawaf di rumah Allah itu." Itu 1.400 sahabat. Mereka dalam kondisi kebingungan. Mereka sudah menempuh perjalanan dari kota Madinah sejauh 435 km. Naik onta kira-kira 7 hari. Udah sampai Mekah. Jarak antara mereka dengan Baitullah tinggal mungkin kira-kira 25 km. Mereka nggak bisa umroh. Akhirnya Rasulullah SAW selesai kesepakatan itu, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Ya ayuhan nas inharu wahliqu." Wahai umat manusia, silahkan kalian potong onta-onta, hewan ternak yang kalian bawa untuk dihadiahkan ke Baitullah. Kalian potong dan kalian potong rambut kalian. Gundul. Ini ceritanya Al-Miswar bin Makhramah dan Marwan Ibnul Hakam menceritakan hadis ini, kejadian ini. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Sembelihlah kurban kalian dan potonglah rambut kalian." Fama qama ahad. 1.400 orang itu gak ada yang berdiri. Mereka semua duduk seakan-akan tidak punya kekuatan lagi. Dalam bayangan mereka, kerinduan mereka tidak akan terobati. Gak bisa umroh. Qala thumma ada bimithliha. Lalu beliau mengulangi lagi mengatakan, "Ya ayuhan nas inharu wahliqu." Wahai umat manusia, kalian potong hewan ternak kalian dan cukur rambut kalian. Fama qama rajulun. Nggak ada satupun yang berdiri. Sampai yang ketiga kali. Nabi SAW mengatakan, "Ya ayyuhan nas, qumu wanharu." Wahai ayyuhan nas, qumu, kalian bangkitlah, sembelih binatang ternak kalian, wahliqu, dan cukur rambut kalian. Nggak ada. 1.400 orang. Itu mereka sedang shock. Mereka itu benar-benar nggak umroh nih kita, enggak. Akhirnya Rasul SAW beliau kembali ke tenda beliau dengan wajah yang murung. Nabi SAW, beliau menjumpai istri. Dia mengatakan, "Ya Umma Salamah, ma sya'nun nas?" Ada apa sama sahabat-sahabat? Ada apa sama orang-orang itu? "Ya Rasulullah, qad dakhalahum ma qad ra'ayt." Iya. Wahai Rasulullah, mereka ini sedang kemasukan sesuatu yang gak dalam bayangan mereka. Perjalanan 7 hari kira-kira. Mereka bertalbiyah. Mereka pikir akan tawaf. Mereka pikir akan sa'i. Tahu-tahu semua angan-angan mereka itu seakan-akan menguap. Ketika benar-benar mereka gak berangkat umroh. Gak tawaf mereka. Fala tukallimanna minhum insanan. Engkau jangan ngomong dengan satu pun dari mereka. Wa'amid ila hadika haitsu kana fanhar. Engkau berangkatlah menuju ke
hewan ternak yang engkau hendak korbankan. Ontamu itu, engkau sembelih dia. Lalu engkau cukur rambutmu. Falau qad fa'alta dzalika fa'alan nas. Kalau engkau melakukan itu, insya Allah mereka akan ikut semuanya. Akhirnya benar. Rasulullah SAW keluar dari tendanya. Beliau nggak ngomong dengan seorang pun. Beliau mendatangi ontanya, beliau potong itu ontanya. Kemudian beliau duduk dan mencukur rambutnya. Ketika melihat itu, berarti udah nggak ada urusan lagi kita ini. Kita pulang nih. Mereka semua bangkit memotong kurban mereka dan mencukur rambut mereka. Ahibati fillah. Akhirnya para sahabat baru umroh di tahun ke-7. 7 tahun menunggu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa radiyallahu ta'ala an ashabin nabi. Ahibati fillah. Apa sih keutamaan umroh? Kenapa orang sampai begitu rindunya? Siap mengeluarkan uang sebanyak apapun. Apalagi haji. Kadang-kala ini ada haji furoda yang harus bayar 200 juta. Ada yang 250 juta. Ada yang 300 juta. Bayar tuh orang. Kalau buat beli mobil, 1 mobil tuh jemaah. Tapi mereka, karena mereka menginginkan sesuatu yang tidak ada dalam bayangan orang-orang yang tidak beriman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma." Dari satu umrah ke umrah selanjutnya, itu adalah penghapusan dosa. Jadi nunggu setahun gak umrah lagi, dihapuskan tuh dosa selama 1 tahun. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur gak ada balasan yang pantas buat dia kecuali surga Allah Azza wa Jalla. Dia kehilangan uang 300 juta, 200 juta, 40 juta. Bukan dikasih ganti 4 miliar. Bukan dikasih ganti 40 miliar. Bukan dikasih ganti 40 triliun. Bukan. Tapi surga Allah Azza wa Jalla. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Ya gimana kita gak rindu? Kita sedang berangkat menuju kepada tempat penghapusan dosa-dosa kita. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ghazi fi sabilillah wal haj wal mu'tamir wafdullah. Seorang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, dan seorang yang berangkat haji, dan seorang yang berangkat umrah, mereka adalah delegasi Allah Azza wa Jalla. Da'ahum, Allah ngundang mereka. Allah mengajak mereka. Fa'ajabu, dan mereka pun menjawab panggilan Allah Azza wa Jalla. Wasa'alu fa'atahum, dan mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah akan memberikan kepada mereka. Kenapa jemaah haji dan umrah itu disebut duyufur rahman? Tamu-tamunya Allah Azza wa Jalla. Bukan tamunya bin Dawud. Bukan tamunya Raja Salman. Wala gubernur Mekah. Wala siapapun. Walaupun mungkin visa yang mengeluarkan manusia, tapi sejatinya yang ngundang antum adalah Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan Nabi Ibrahim, wa'adzin finnas bil hajj. Undang tuh orang untuk berziarah ke rumah Allah Azza wa Jalla. Untuk berhaji. Bayangin ya. Kalau antum diundang sama raja. Kira-kira bagaimana sambutan raja? Bagaimana pelayanan yang akan diberikan kepada antum? Bagaimana servis yang akan diterima oleh antum? Itu raja. Raja punya apa jemaah? Sandalnya bukan punya dia.
Mungkin raja yang ngundang antum mati, kemudian dia nggak bisa menservis antum. Tapi kalau yang ngundang antum Rabbul Alamin, bayangkan Rabbul Alamin. Yang memiliki segala-galanya, yang ala kulli syai'in qadir, yang dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Dia ngundang antum. Makanya antum akan dimuliakan nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian, ya sebagian orang berpikir, Ustadz sekarang pandemi Ustadz. Ya sayang kita kalau berangkat umroh. Kalau mungkin kita takut resiko penyakit, ya jangan berangkat sekarang. Tapi kalau sudah aman nantinya, berangkat. Sayang fulusnya Ustaz. Ahibati fillah. Ternyata orang yang umroh itu, orang yang gak takut miskin. Orang yang percaya sama janji Allah Azza wa Jalla. Makanya kadang-kadang kita ngelihat ada orang berangkat umroh. Wallah jemaah, Anda melihat orang berangkat umroh dengan mata kepala Anda sendiri. Dia orang Jember. Rumahnya sederhana sekali. Pagar rumahnya itu dari bambu. Anda masuk ke rumahnya, ya sebagian belum dicat. Perempuan sudah tua. Yang ngomong, Ustadz insya Allah Anda mau berangkat umroh Ustadz. Masya Allah. Bayangin ya. Waktu itu kalau nggak salah dia berangkat dengan dana 36 juta. Kalau dia berpikir untuk mengecat rumahnya, untuk memperbaiki rumahnya, agar lebih indah rumahnya, cukup tuh duit. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia berangkat umroh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Tirmidzi, tabi'u bainal haji wal umrah. Fa inna mutaba'atan bainahuma tanfidh dhunuba bil maghfirah kama yanfil kir khabath al hadid. Kalian ikutin antara haji dengan umrah itu, terus lakukan ibadah itu. Umrah, nanti haji, punya rezeki nanti umrah lagi, nanti punya rezeki berangkat haji. Fa inna mutaba'atan bainahuma. Mengikutin umrah dan haji itu menghapuskan dosa. Dengan ampunan sebagaimana besi atau pandai besi itu dengan alatnya membersihkan karat-karatnya besi itu. Dan di hadis lain dikatakan tanfil faqra kama yanfil kir khabath al hadid. Akan menghilangkan, meniadakan kefakiran. Jangan takut miskin. Mungkin ada yang berkata, berapa kali Rasul SAW berangkat umrah? Berulang kali Nabi SAW berangkat umrah. Umrah yang pertama yang gak jadi itu tahun ke-6. Umrah yang kedua tahun ke-7. Umrah yang ketiga tahun ke-8. Ketika beliau pulang dari Ju'ranah. Umrah yang keempat tahun ke-10 Hijriah tatkala beliau berangkat haji. Tapi Ustadz, Rasulullah SAW hanya sekali berhaji, nggak berulang kali. Nah, beliau sebenarnya berhaji berulang kali ketika beliau berada di Mekah sebelum beliau hijrah. Tapi setelah hijrah, setelah ada kewajiban walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, Rasulullah SAW sekali berangkat haji. Loh, itu kan beliau cuma sekali. Iya betul, beliau sekali. Karena setelah itu beliau meninggal dunia. Tapi para sahabat Nabi, ada yang puluhan kali mereka berangkat haji. Mereka yakin umrah dan haji ini tidak buat miskin. Ahibati fillah. Di antara keutamaan umrah ini adalah keutamaan tawaf. Ya.
Nggak ada tawaf yang ibadah di muka bumi ini kecuali tawaf di rumah Allah Azza wa Jalla. Kadangkala di alun-alun ya, Anda melihat ya, alun-alun Jember ya, nggak tahu di tempat lain. Itu rame orang tiap hari ngelilingin alun-alun. Ada yang jalan, ada yang lari, ada yang bersepeda. Tapi bukan dalam rangka ibadah. Dalam rangka diet, ingin sehat. Hanya ada di satu tempat yang keliling itu bernilai ibadah. Yaitu tawaf di rumah Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan waliyatawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka tawaf di rumah Allah Azza wa Jalla. Dapat apa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, man tafa bil bait, barang siapa yang tawaf di rumah Allah, lam yarfa qadaman wa lam yadha ukhra illa kataballahu lahu hasanah wa hatta anhu biha khati'ah wa rafa'a lahu biha darajah. Itu orang yang tawaf. Kalau antum tawaf keliling alun-alun, nggak dapat nih. Tapi tawaf keliling rumah Allah Azza wa Jal, satu langkah antum mengangkat kaki atau meletakkan kaki. Itu dihapuskan satu dosa, ditulis satu pahala, diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jal. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Subhanallah jemaah. Tuh, tawaf yang berpahala. Kemudian potong rambut. Kita potong rambut, sering potong rambut. Hanya sekedar ya untuk tampil lebih bagus, lebih indah. Nih, ada membotaki rambut yang dapat pahala. Tuh. Biasanya di Indonesia ini, orang membotakin rambut itu kalau di penjara. Pelaku kriminal tuh dibotakin rambutnya agar dia malu gitu. Tapi di sana kita sedang menundukkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Rambut kita yang indah, yang tiap hari kita sisir, yang menjadi kebanggaan laki-laki dan kebanggaan wanita. Untuk yang laki-laki diperintahkan untuk membotakin rambut. Dicukur zaman, botakin. Kayak para kriminal, ya kayak gitu. Subhanallah. Dapat pahala apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa mengatakan, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampuni orang-orang yang membotaki rambutnya. Ingat, di sana, bukan di sini. Qalu ya Rasulullah walil muqassirin. Wahai Rasulullah, doakan juga yang memendekkan rambutnya. Qala Allahumma ighfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampuni orang-orang yang membotaki rambut. Qalu ya Rasulullah walil muqassirin. Buat yang memendekkan rambutnya juga ya Rasulullah. Allahumma ighfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampuni orang-orang yang membotaki rambutnya. Qalu ya Rasulullah walil muqassirin. Dan buat yang memendekkan rambutnya. Walil muqassirin. Ya. Yang membotaki rambutnya didoakan 3 kali sama Nabi SAW. Nabi yang doakan. Gimana antum didoakan sama Nabi SAW? Dan yang memendekkan didoakan juga, tapi hanya sekali. Ahibati fillah. Rasulullah SAW pernah menjelaskan pahala membotakin rambut. Kalau kita cukur hari ini, besok, lusa, ya udah cukur biasa. Ada cukur ibadah, ya ketika anak itu baru lahir. Diperintahkan untuk dibotakin rambutnya. Ada cukur ibadah lagi tatkala di sana. Ketika sahabat bertanya, apa sih pahalanya orang yang membotakin rambutnya? Kata Nabi SAW, wa amma hilaquka ra'saka. Adapun engkau membotaki rambutmu, falaka bi kulli sya'ratin halaqtaha hasanah wa yumha anka biha khati'ah. Maka dengan setiap rambut, subhanallah, engkau akan mendapatkan satu kebaikan dan dihapuskan satu dosa.
Setiap rambut itu nilainya 1 dosa. Subhanallah. Dihapuskan dan 1 pahala diberikan. Ini hadis riwayat Tabrani. Dan di dalam Sahih Ibnu Hibban, Nabi SAW menjelaskan, wa idza halaqa ra'sahu, apabila dia membotaki rambutnya, falahu bi kulli sya'ratin saqatat min ra'sihi nurun yaumal qiyamah. Maka dia akan mendapatkan dengan setiap rambut yang jatuh dari kepala cahaya di hari kiamat. Allahu Akbar. Apa nggak ingin kita nih sekarang berangkat umrah demi mendapatkan cahaya dengan dibotakin rambut kita. Ahibati fillah. Kemudian kalau kita lihat orang berangkat umroh ini biayanya beda-beda. Pesawatnya beda-beda. Hotelnya juga berbeda. Makannya berbeda. Jarak tempuhnya berbeda juga. Apakah sama pahalanya? Enggak sama. Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah. Aisyah ini pernah umrah dari Tan'im. Ketika Nabi Haji alaihissalam. Beliau umrah dari Tan'im, berangkat. Lalu Nabi alaihissalam mengatakan kepada Aisyah, inna laki minal ajri ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Pahala, sesungguhnya pahala yang kau dapatkan itu setara dengan kelelahan yang engkau rasakan dan nafkah yang engkau keluarkan. Rawahul Hakim. Jadi ya ketika kita harus keluar duit, antum keluar duit 20 juta, 30 juta, 40 juta. Mungkin orang akan berpikir, Ustaz, berarti semakin mahal itu semakin banyak pahalanya. Naam. Tapi Nabi SAW subhanallah. Subhanallah. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Beliau itu tidak hanya menyebutkan urusan uang. Tapi urusan kelelahan. Kenapa? Karena ada orang bayarnya mahal tapi nggak lelah. Gimana ya nggak lelah dia Ustaz? Dia hotelnya di paling depan Ustaz. Tapi ada orang bayarnya lebih murah tapi dia lelah. Karena jauh. Pahalanya ya sesuai dengan kelelahan dan uang yang kau keluarkan. Kemudian yang terakhir jamaah. Kita tahu sholat di Masjidil Haram ya. Yang kata Nabi SAW. Salatun fi masjidi afdal min alfi salah. Fima siwahu. Sholat di masjidku yang di Masjid Nabawi itu lebih utama dari 1000 sholat. Dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Illal Masjidil Haram. Kecuali sholat di Masjidil Haram. Wa salatun fil Masjidil Haram. Kenapa? Karena sholat di Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin fima siwa. Sholat di Masjidil Haram lebih mulia, lebih utama daripada 100.000 sholat. Allahu Akbar. 100.000 sholat. Makanya kalau kita bayangin nih kita nih sekarang yang nggak berangkat umroh. Allahu Akbar. 100.000 sholat itu sholat berapa tahun ya, Ma? Kita dalam setahun itu anggap 355 hari kali 5 berapa jemaah? Kali 5 ya kira-kira 1.300. Enggak. 5 kali 5 ya 1.150. Kira-kira seperti itu. Itu sekali sholat di sana lebih baik daripada sholat 100.000 kali. Terus kita nggak rindu untuk datang ke sana. Untuk mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah maha memberi. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka ahibati fillah. Ya ana sedih. Karena awal tahun ketika kita rombongan berangkat umrah. Plus ke Masjidil Aqsa. Tapi ternyata pulang dari Masjidil Aqsa kita nggak bisa berangkat ke Mekah. Kita nggak bisa berangkat ke Madinah. Karena kita harus pulang ke Indonesia. Tapi semoga Allah telah mencatat niat baik kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin kajian tentang rindu ke Baitullah. Anda kembalikan ke Ustadz Nabil sebagai pembawa acara. Jazakumullah khair.
Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair Ustaz atas nasihatnya dan juga dan sejarah juga sejarah berkaitan dengan pertanyaan Nah, mungkin ada sebagai jamaah jamaah yang ingin bertanya langsung ke Ustaz Syafiq Reza Basalama. Tafadhol. Tafadhol. Nah Ustaz, ini ada satu pertanyaan. nah, tafadhol. Bismillah. Apakah boleh Pak Ustadz kita mendaftar sebagai calon jamaah haji menggunakan pinjaman dari suatu badan usaha, dan kalau sudah terjadi apakah haji kita nantinya bisa diterima atau tertolak? Barakallahu fikum. Iya, pertanyaan yang menarik sekali jamaah ya. Haji ini seperti ibadah yang lainnya, di mana syarat diterimanya ada dua, yaitu ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan tuntunan syariat. Di antara tuntunan syariat adalah kita harus berbekal dengan bekal yang halal. Karena orang yang berangkat haji ikhlas lillahi ta'ala, tapi ternyata uang yang dipakai oleh dia adalah uang yang haram, uang yang bukan milik dia, yang dia dapatkan dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam agama, maka akan dikatakan kepada dia, la labbaik wala sa'daik, zaduka haram wa rahilatuka haram. Nggak ada sambutan buat engkau, nggak ada kebahagiaan buat engkau. Engkau berangkat dengan bekal yang haram, dengan kendaraan yang haram, ibadahmu tertolak. Jadi kalau ada orang mungkin berangkat haji dengan uang hasil korupsi, hasil menipu, hasil riba, maka ketahuilah engkau capek-capek, lelah, tapi dikhawatirkan kau nggak dapat apa. Terus kalau tadi pinjaman, kalau bicara haji dengan utang, boleh nggak? Yang pertama ketahuilah, jangan bermudah-mudahan untuk berhutang. Ana ini Ustaz, mobil utang, rumah utang, tanah utang, usaha utang. Masa haji umroh nggak utang? Kalau mau berangkat dengan utang, ketahuilah haji ini untuk yang mampu. Umroh pun untuk yang mampu. Kalau engkau tidak mampu, jangan membebani dirimu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak Ustaz, ana mampu cuma nggak punya uang cash Ustaz. Alhamdulillah ana punya tanah ya, ana punya aset yang insya Allah bisa dijual Ustaz. Atau duit ana belum cair aja Ustaz, jadi ana pinjam duit. Kalau engkau punya sesuatu yang bisa untuk membayar utangmu, silahkan. Asalkan utang itu tidak riba. Tapi kalau utang itu riba, engkau dosa. Maka berusahalah kalau memang mau berhutang, silahkan berhutang tapi tidak dengan riba. Hada wallahu alam bissawab. Nah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya Ustaz. Ini ada beberapa lagi pertanyaan. Ini kira-kira mau dikasih berapa pertanyaan Ustaz? Kita cukupkan berapa pertanyaan? Fadhal ila tasi ya Ustaz Nabil. Naam Sayyid. Ini Ustaz, ada satu pertanyaan Ustaz lagi. Kayaknya agak panjang ini Ustaz. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz Syafiq. Izin bertanya tentang batasan tahalul bagi wanita itu kira-kira berapa senti Ustaz? Apakah ada hadis atau penjelasan ulama secara khusus perihal ini? Karena pernah mendengar katanya satu ruas jari, ada juga yang mengatakan hanya 3 helai rambut. Dan mana yang lebih afdol Ustaz? Diambil
sejumput beberapa rambut atau digenggam seluruhnya seperti dikuncir lalu digunting. Dan mohon bantuannya Ustaz untuk menasihati para jamaah wanita yang tahalul agar tetap menjaga auratnya selama pelaksanaan tahalul. Jangan sampai terlihat oleh orang lain yang bukan mahram. Hadza Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ya, ini pertanyaan menarik sekali ya, karena sebagian wanita itu banyak bertahalul di Bukit Marwa. Kadangkala mereka harus membuka rambutnya, dilihat orang banyak. Kemudian juga terkadang kalau nggak kelihatan orang, sembunyi-sembunyi dia mengotorin masjid juga dengan rambutnya. Maka itu hal yang seharusnya dihindari. Terus bagaimana? Ya udah seperti kaum laki-laki. Engkau potong rambutmu. Kalau yang perempuan bisa di kamar, hotelnya, atau di kamar mandi, ya potong rambutnya, silahkan. Seperti apa? Kita tadi sudah sampaikan tentang fadilahnya. Fadilahnya itu engkau akan mendapatkan dengan sejumlah rambut yang engkau potong, ampunan dosa, satu kebaikan dengan setiap rambut, dan cahaya pada hari kiamat. Jadi memang para ulama, mungkin para ulama ahli fikih berbincang berapa rambut, sebagian rambut. Artinya sah ketika orang itu memotong sebagian rambutnya. Mungkin di sini sedikit, di belakang sedikit, sah. Nah, tapi kalau kita bicara jauh-jauh dari Indonesia, kalau engkau potong hanya 5 helai rambut, engkau potong hanya 17 rambut, hanya 17 dosa yang diampuni. Hanya 17 cahaya yang kau dapatkan. Padahal engkau keluar duit puluhan juta. Sebagaimana laki-laki dengan sejumlah rambutnya sama, perempuan juga dengan sejumlah rambut. Terus berapa? Di sini para ulama mengatakan karena wanita diperintahkan untuk memanjangkan rambutnya, cukup bagi mereka 1 ruas jari. Tapi dari semua rambutnya. Kalau ingin dapat pahala tadi dengan sejumlah rambutnya itu cahaya pada hari kiamat. Jadi subhanallah jemaah, Anda kebayang orang-orang yang rambutnya lebat ya, yang banyak rambutnya, kemudian tadi dia kuncir atau dia kepang rambutnya, dia potong ya. Lalu dia lihat ya Allah sebanyak jumlah rambut ini dosa-dosa diampuni. Sejumlah rambut ini akan jadi cahaya ketika engkau di padang mahsyar nanti. Tatkala orang-orang dalam kegelapan, engkau punya cahaya. Jadi seperti itu buat para wanita. Hendaklah mereka nggak usah terburu-buru. Yang laki aja nggak terburu-buru. Mereka berangkat. Jadi kalau dilihat perempuan sama laki-laki nih, seharusnya yang lebih terburu-buru itu laki-laki. Karena dia pakai ihram. Sedangkan perempuan ya pakai jilbab biasa dia, pakai jilbab dia. Sehingga dia masih tetap mungkin yang perlu dia lakukan ya tadi berangkat ke kamar, minta tolong sama kawannya atau mau dipotong sendiri silahkan. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khair Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini dari Love Baking namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar ada pendapat umroh yang pertama boleh tanpa mahram untuk wanita Ustaz? Jadi yang pertama dibolehkan tanpa mahram, setelahnya baru tidak dibolehkan. Seperti itu Ustaz. Nah, jadi masalah ini kembali kepada kewajiban. Begitu pula haji. Haji wajib, ada umroh wajib. Jadi ketika bicara kewajiban, di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Memang ketika dia wajib umroh, dia wajib haji. Dan dia tidak memiliki mahram. Sedangkan semua persyaratan sudah terpenuhi. Kalau dikatakan tadi, secara kemampuan dia mampu. Secara keamanan dalam perjalanan, aman perjalanan itu. Cuma satu kurangnya dia, mahram. Maka sebagian ulama berpendapat, boleh dia berangkat karena itu jadi kewajiban dia. Gitu. Namun pendapat yang lainnya mengatakan enggak. Bahkan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan syarat wajibnya itu adanya mahram. Ketika nggak ada mahram jadi nggak wajib buat engkau gitu. Jadi bukan kewajiban.
Jadi khilaf yang terjadi antara ulama itu memang tadi, ketika itu sudah wajib buat dia, kemudian dia nggak ada mahram tapi ada jaminan keamanan, sebagian ulama mengatakan berangkat dia. Ini yang nggak ada mahram. Tapi bukan berangkat tanpa mahram. Kalau engkau punya mahram, ya wajib berangkat sama mahramnya. Oh nggak cukup duitnya, nunggu cukup, nggak ada masalah. Tunggu. Ya, rindu Ustaz, bismillah. Kerinduanmu akan terobati. Tapi ibadahmu akan lebih sempurna tatkala engkau berangkat dengan mahrammu. Hada wallahu a'lam bishawab. Suaranya kecil Ustaz Nabil. Tadi pakai headset. Suara sudah jelas? Ustaz? Nah. Halo. Iya. Tayyib. Mau tanya Ustaz, lebih baik dulu atau berhaji dulu Ustaz? Lebih baik umroh atau berhaji dulu? Mana yang lebih utama ini? Nah, haji dulu, betul. Ya. Kalau kita bicara haji ini yang rukun Islam. Yang mampu berangkat haji dulu. Cuma masalahnya, orang mau haji ini nggak bisa langsung berangkat. Daftar. Buktikan kalau engkau mau berangkat haji dengan daftar. Karena sekarang itu, berapa Ustaz Nabil kalau haji biasa itu daftarnya? Nah, haji biasa itu sekitar pemerintah atau furoda itu Ustaz? Pemerintah. Haji reguler yang pemerintah? Kalau yang reguler itu murah Ustaz. Sekitar 35 juta. Iya, kalau nggak salah daftarnya 25 juta ya untuk kuota itu. Masa tunggunya Masya Allah lama. Betul. Nah, begini nih jamaah ini. Jadi ketika bicara haji yang nunggunya lama, maka ketika kau punya uang nih, alhamdulillah Ustaz, Anda punya uang Ustaz 25 juta. Cukup buat daftar haji. Udah duit itu buat daftar haji. Untuk mendapatkan kuota. Dalam rangka membuktikan kepada Allah kalau engkau memang niat aku berangkat haji ya Allah. Ini duitnya aku taruh di sini sudah. Untuk dapat kuota. Nunggunya nanti 10 tahun atau 15 tahun. Nggak ada masalah sudah. Kita nggak tahu umur kita. Tapi kita sudah niat berangkat haji. Buktinya Anda daftar. Alhamdulillah selesai. Kalau engkau punya rezeki lain. Silahkan berangkat umroh. Udah berangkat. Karena berangkat umroh sekarang daftar sekarang berangkat gitu loh. Kau berangkat umroh tadi untuk mendapatkan pahala yang tadi udah kita bahas, silahkan. Tapi haji sudah daftar. Kalau nanti di tengah jalan Ustaz, alhamdulillah Ustaz, Anda punya rezeki Ustaz. Punya rezeki umpamanya tadi 200 juta umpamanya. Atau lebih, Anda bisa berangkat haji yang plus. Fadl haji yang plus. Supaya semakin cepat berangkatnya. Ketika engkau punya rezeki. Jadi sesuai dengan kemampuan. Oh punya rezeki lain Ustaz, Anda bisa berangkat yang tahun ini daftar, tahun ini berangkat. Tafadhol berangkat. Karena uangmu yang ada di haji reguler, uangmu yang ada di haji plus, itu bisa dibalikin gitu. Tapi semua itu dalam rangka membuktikan engkau niat haji. Jadi daftar. Oh Ustaz, uang itu kalau diputar buat bisnis sudah. Taruh di sana engkau niat berangkat haji. Bisnis alokasi yang lainnya nantinya. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang memikirkan dia mau berangkat haji dulu apa umroh dulu, dia daftar haji dulu. Punya kelebihan rezeki, silahkan berangkat umroh. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah. Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Naam, tafadhal. Dari Adila Khansa Wimala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana hukum umrah sunnah setelah melakukan umrah wajib Ustaz? Dalam satu perjalanan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum ya Ustaz. Nah, barakallahu fikum.
Jadi kalau tanya apa hukumnya, ya boleh-boleh aja. Kalau bicara para ulama, sah sih orang yang umroh, ya kemudian dia umroh lagi ketika sampai di Mekah. Dia umroh nih, hari Sabtu ini dia umroh. Besok pagi dia berangkat ke Tanim umroh lagi. Malamnya berangkat lagi ke Tanim umroh lagi. Para ulama mengatakan ya kalau secara persyaratan umrohnya sah-sah aja. Tapi bukan itu yang diajarkan Nabi SAW dalam rangka memperbanyak umroh. Kan tadi disuruh ikutin umroh, umroh lagi dari satu umroh ke umroh selanjutnya. Jadi kalau bicara secara hukum fikih ya sah-sah aja. Tapi yang Rasul SAW lakukan ketika beliau umroh pada tahun ke-7 Hijriah. Ingat tahun ke-6 gak bisa berangkat umroh. Tahun ke-7 itu umroh ganti yang tahun ke-6 Hijriah. Itu Nabi SAW tidak menyuruh para sahabatnya, mumpung kalian di sini berangkat lagi ke Tanim, berangkat lagi ke Tanim. Karena waktu mereka hanya 3 hari. Ingat, waktu para sahabat Nabi untuk umroh yang tahun ke-7 Hijriah itu hanya 3 hari mereka di Mekah. Tapi itu pun mereka tidak melakukan tadi umroh, memperbanyak umroh dalam kondisi mereka dari Mekah. Yang sunnah itu ketika engkau pulang atau engkau keluar kota Mekah, kemudian engkau mau masuk ke Mekah lagi, umroh lagi, silahkan itu dianjurkan. Tapi secara hukum fikih sah-sah aja jemaah. Namun kita lihatlah Nabi SAW selama hidupnya beliau umroh 4 kali. Dan itu semua bukan dalam mengulangi umroh tatkala berada di dalam kota Mekah. Padahal Nabi SAW orang yang paling semangat untuk mendapatkan pahala. Tapi beliau tidak melakukan itu. Jadi teman-teman kan kadang-kadang merasa, enggak ini saat mumpung datang, aku ingin memperbanyak pahala gitu loh. Insya Allah engkau pulang, punya rezeki, berangkatlah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Ini ada pertanyaan khusus dari ibu-ibu Ustaz. Nah, Pak Ustadz, dari Reni Mariana Ustaz. Pak Ustadz, bagaimana hukum kalau ibu-ibu umroh tapi berdandan Ustaz? ibu-ibu apa? Berdandan Ustaz. Ibu-ibu umroh tapi dandannya Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Orang itu ketika berangkat umrah seharusnya melupakan dirinya. Kita lihat seorang laki-laki, dia tanggalkan semua pakaian. Dia pakai sarung, kain yang dijadikan sarung, dan kain yang dijadikan selendang. Sampai ada cerita, kalau bisa gak usah bercermin engkau. Makanya jemaah umroh dan haji di masa lalu itu, jangan bicara bersolek berdandan. Allah menyebutkan tentang mereka syu'than ghubran. Penuh dengan debu rambut mereka. Wajah mereka pun berdebu. Kaki mereka penuh dengan debu. Kusut kusam. Kita sedang menghadap kepada Allah. Melupakan dunia kita. Yang kau ingat engkau adalah hamba Allah Azza wa Jal. Disinilah kadangkala pesan-pesan umroh itu tidak tersampaikan kepada Allah. Kita bukan sedang berangkat menuju ya pengantinan ya. Kalau mungkin walimah nikah orang pada bersolek berdandan itu biasa. Tapi seharusnya kita tahu wanita itu bersolek untuk suaminya. Bukan untuk tukang becak, bukan untuk orang di jalanan, bukan untuk suaminya. Jadi tinggal sekarang kalau tadi ada jemaah umroh yang dia masih bersolek ya. Ya perlu diketuk hatinya. Perlu diangkat keimanannya agar dia melihat bagaimana wanita-wanita yang dijamin masuk surga dahulu berumroh. Sehingga dengan cara seperti itu ya mudah-mudahan dia sadar tentang umroh yang sesuai dengan agama Allah. Di mana kita tahu kalau bajunya kena parfum aja itu suruh cuci. Bajunya kalau orang ihramnya itu ternyata habis kena pewangi ya, itu harus dihilangkan wangi-wangian. Kau jadi orang biasa menghadap Allah tadi
menjadi hamba Allah yang sama dengan lainnya. Nggak perlu engkau membanggakan wajahmu, nggak perlu engkau membanggakan bibir merahmu, nggak. Engkau adalah hamba Allah yang penuh dengan dosa, yang engkau datang dari Indonesia membawa mungkin tumpukan dosa, dan engkau ingin pulang, dosa-dosa itu sudah habis. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Ini masih sisa berapa pertanyaan lagi Ustaz? Kayaknya pertanyaan terakhir Ustaz Nabil. Pertanyaan terakhir ya. Tayyib Ustaz. Ini dari Aziza Nur Awaliyah. Bismillah Ustaz. Jika sudah berumroh tetapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, apakah ibadah umroh tersebut berpahala? Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Tadi kita sampaikan bahwasanya syarat diterimanya amalan itu 2. Ini bicara semua amalan, sholat kita, puasa kita, umroh, haji. Syarat yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Kalau pelaksanaan ibadah umroh kita ternyata tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tidak sesuai dengan aturan yang dibuat. Tawaf 6 kali. Sa'i 5 kali. Maka nggak sah. Tapi kalau syarat dan kewajiban sudah dipenuhi, tapi mungkin ada beberapa amalan yang nggak sesuai, artinya doa-doa atau ritual-ritual yang sebenarnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, insya Allah tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau orang itu nggak ngerti, dia nggak paham. Dan semua akan mendapatkan pahala sesuai dengan keikhlasan dia dan kesesuaian ibadah itu dengan aturan yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan dengan diutusnya Rasulullah SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah, semoga kita bisa segera berangkat umroh dan semoga bala wabah ini diangkat oleh Allah SWT segera mungkin dan kita dihapuskan dosa-dosanya. Ya, ahlan wa sahlan. Itu yang bisa Anda sampaikan kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Ustadz Nabil. Jazakumullah khair. Jazakallah khair katsiran Ustaz ala nasihatnya dan juga wasiatnya kepada para jamaah. Masya Allah, semoga bisa menambah iman kita dan menandu kita untuk datang ke tanah suci. Insya Allah dengan izin Allah kita bisa segera datang ke sana dengan dibimbing oleh langsung dengan Ustaz Syafiq bersama insya Allah. Dan nanti insya Allah bin Dawud sendiri akan segera meluncurkan paket-paket tertentu ya, insya Allah segera, dan kita akan membuka paket insya Allah di awal bulan Januari. Nanti akan kita keluarkan segera insya Allah kapan keberangkatan bersama Ustaz Syafiq bin Reza Basalama untuk keberangkatan umroh maupun untuk keberangkatan haji. Semoga kita semua diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, rezeki yang berkah, diberikan umur yang berkah, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebelum kita wafat nanti kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi Baitullahil Muharram. Terima kasih atas jamaah ya, dan juga kepada Ustaz Syafiq bin Reza Basalama. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang mungkin dari sini yang bisa saya sampaikan ya, sebagai dari Bin Dawud Tour and Travel. Jazakallahu khairan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah. Dan bagi para jamaah mungkin yang ingin tanya-tanya berkaitan dengan keberangkatan umroh maupun haji bersama Bin Dawutur, insya Allah bisa langsung ke Instagramnya Bin Dawud, ya langsung Bin Dawutur, dan insya Allah nanti ada admin yang akan membantu menjawab semua pertanyaan, insya Allah bismillah.